Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Lina Sugiyarti dari SD Negeri Wijaya Kusuma 07. Saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran IPS di era revolusi industri 4.0. Di dalam revolusi industri 4.0 ada 4 dampak. Yang pertama yaitu semua komputer tersambung ke sebuah jaringan bersama. Kemudian big data untuk meningkatkan produktivitas. Cloud computing yaitu semua perhitungan tersebut dilakukan di tempat lain karena ada banyak data yang bisa dikirim melalui internet. Yang keempat adalah machine learning, yaitu sebuah komputer melakukan tugasnya dengan diperintahkan atau diinstruksikan oleh manusia. Ini sumbernya dari zenius.net. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah ditandai dengan melimpahnya informasi dari semua segi kehidupan. Yang ketiga yaitu orientasi pembelajaran bukan lagi ilmu pengetahuan sekarang, tapi bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Kemudian yang keempat adalah dampak dari revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu terjadi perubahan besar. Yang kedua yaitu pekerjaan yang mapan akan hilang. Pekerjaan yang mapan seperti pekerjaan tukang pos itu akan digantikan oleh GoSend, oleh FedEx, oleh GNI, oleh Tiki. Nah, kemudian pekerjaan yang lain contohnya misalkan kalau dulu kita mau mesen tiket pesawat itu lewat agent travel, tapi sekarang sudah ada booking online. Nah, terus yang ketiga yaitu revolusi industri berpengaruh terhadap ekonomi, politik, relasi sosial, dan budaya. Dan yang terakhir adalah dampak pada peningkatan kualitas hidup dan menimbulkan masalah sosial. Nah, oleh karena itu pemerintah menerapkan kurikulum 2013 untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk apa? Untuk mempersiapkan generasi baru dan manusia warga negara Indonesia memiliki kemampuan dan pribadi orang dewasa yang religius. Kita tahu religius itu adalah aspek yang terdapat di KI 1, yaitu spiritual. Kemudian etika sosial yang tinggi itu ada di KI 2, yaitu sosial. Kemudian berpengetahuan sangat tepat sekali ada di KI 3, dan berketerampilan dan memiliki kepedulian serta tanggung jawab. Berketerampilan ada di dalam KI 4. Nah, semua itu untuk membangun dan menopang pembangunan bangsa dan perkembangan peradaban dunia. Adapun tujuan mata pelajaran IPS sendiri, yang pertama yaitu mengenal konsep pada pembinaan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sejahtera di tengah keragaman budaya bangsa. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berkompetisi dalam masyarakat majemuk baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Kemudian yang keenam yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, menekankan praktik pengetahuan pada peningkatan keterampilan dan pembentukan sikap. Yang kedua adalah proses pembelajaran tidak hanya konsep, namun sebagai ilmu pengetahuan, namun lebih menekankan kepada relevansi IPS terkait dengan kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga adalah mengharuskan guru untuk melakukan kontekstual pengetahuan yang dipelajari dalam masyarakat atau kehidupan sosial sekitar. Kemudian keterampilan atau kecakapan hidup abad 21 terdiri atas 4C. Yang pertama yaitu critical thinking skill atau kemampuan berpikir kritis. Yang kedua adalah collaboration, bekerja sama, dan communication, mengkomunikasikan, dan creativity atau menciptakan. Kemudian pembelajaran pada abad 21 yaitu terdiri atas 3 bagian, yaitu ada skill how we use what we know. Bagaimana kita menggunakan apa yang kita tahu. Skill sendiri adalah keterampilan. Knowledge adalah pengetahuan. What we know and understand, bagaimana kita bisa mengerti. Karakter adalah gerakan yang digembor-gemborkan oleh Kementerian Pendidikan melalui GLS, Gerakan Literasi Sekolah, berbasis karakter.
Kemudian yang kesembilan yaitu ilmu pengetahuan sosial terdiri atas 3 bagian. Ada fungsi, peran, dan digitalisasi. Fungsinya yaitu mengkaji, menelaah, menganalisa gejala dan masalah sosial melalui pendekatan yang holistik, yaitu secara melihat sesuatu atau persoalan itu secara utuh dari berbagai aspek, yaitu ruang, waktu, dan norma. Yang kedua adalah perannya yaitu pertama, mempersiapkan murid menjadi anggota masyarakat yang aktif, produktif, dan menjalin hubungan yang harmonis dalam keberagaman. Yang kedua adalah mempersiapkan peserta didik untuk mampu beradaptasi dan dalam berbagai situasi, bertanggung jawab atas kehidupan jangka panjang. Yang ketiga itu menguatkan kompetensi tentang fungsi masyarakat, yaitu bagaimana menjalin hubungan sosial di antara kita, bagaimana manusia mempengaruhi dunia atau alam yang mereka huni, bagaimana mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan jangka panjang, dan bagaimana menciptakan kerukunan hidup dalam keberagaman. Digitalisasi yaitu yang pertama, hal yang paling fundamental adalah mengubah pola pikir dan sifat peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk melek teknologi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Untuk itu di sekolah supaya mampu menciptakan dan bangun pembelajaran yang aktif dan berbasis teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu adanya interaksi pembelajaran yang tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah tapi bisa juga di rumah. Kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang kita gunakan saat ini dari aplikasi VCI. Kemudian peserta didik dapat belajar kapan saja, di mana saja, bahkan dengan siapa saja, untuk saling berkomunikasi dengan peserta didik di daerah lain dan saling bertukar informasi. Kemudian yang terakhir adalah membangun kerukunan dan keberagaman melalui berbagai aktivitas menggunakan teknologi seperti video atau teleconference. Jadi pembelajaran itu di mana pembelajaran itu supaya bermakna dan supaya pembelajaran itu tidak abstrak tapi supaya konkret. Bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang nyata di dalam pembelajaran agar pembelajaran itu mengena, bermakna bagi siswa. Contohnya misalkan di dalam IPS ada pembelajaran membatik, kita bisa menghadirkan siswa ke dalam tempat membatikan, kita bisa melakukan supaya siswa melakukan langsung bagaimana itu cara membatik. Nah, adapun contoh di pelajaran lain misalkan kita bisa menghadirkan proses pencernaan makanan pada manusia dengan bantuan video pembelajaran baik dari rumah belajar ataupun video YouTube yang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilmu pengetahuan IPS terdiri atas 4 bagian, yaitu sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Di dalam sejarah kita mempelajari dan membekali peserta didik dengan pengalaman aktual melalui dimensi waktu agar mampu membangun masa depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua menggunakan pendekatan perspektif, yaitu untuk membandingkan diri kita dengan berbagai peristiwa hari ini dengan persoalan sejenis yang ada di masa lalu, kemudian mengaitkannya dengan perencanaan ke masa depan. Yang ketiga adalah membiasakan siswa untuk berpikir kritis, mengkaji bukti dan informasi yang relevan serta beragam, terbiasa melihat sesuatu di balik peristiwa yang tampak. Jadi mengambil makna di dalam peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan daya kreativitas berdasarkan cerita yang utuh, tatanan realitas, pengungkapan konsekuensi dan perkembangan suatu peristiwa. Di bidang ekonomi, kita bisa membangun kesadaran bahwa setiap manusia itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhan hidup jangka panjangnya, produktif dan mampu mengelola sumber daya secara efektif, antisipatif dan secara aktif mewujudkan kesejahteraan bersama, membangun tatanan kehidupan yang harmonis dan kolaboratif. Di bidang geografi, kita bisa memberikan rangkaian pengalaman aktual bagaimana kita menjelajahi belahan muka bumi dengan segala aspek kehidupan yang terkait. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis pengkajian keterkaitan antara kondisi fisik geografi dan kehidupan manusia untuk mengenali dan memahami apa yang ada, apa yang tidak ada di mana atau di tempat lain, dan apa yang harus dibangun, ditanam, dihasilkan ataupun diolah, atau apa yang harus diperoleh dan apa saja yang harus ditinggalkan. Di bidang sosiologi atau kemasyarakatan,
menumbuhkan kesadaran setiap siswa untuk menjadi warga negara atau partisipan aktif dan bijaksana dalam komunitas, memberikan kemampuan dan wawasan. Kemudian yang terakhir adalah memberikan pengalaman bagaimana menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari agar terbentuk tatanan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman. Baiklah, sekian dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat atas waktu dan perhatiannya. Banyak kurang lebihnya saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.